anak-anak SMP dan anak-anak SMK Kristen Elim yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi. Di pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Yakobus 1 ayat 14 dan ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, anak-anak SMP dan anak-anak SMK Kristen Elim, suatu saat ada seorang pria yang ingin membeli sebuah rumah. Namun ketika dia mengetahui harga rumah ini terlalu mahal, akhirnya dia merasa bahwa dia tidak sanggup untuk membeli rumah ini. Lalu pemilik dari rumah ini mengatakan kepada pria ini, dia akan memberikan rumah ini kepada pria yang akan membeli dengan harga yang pria itu mampu untuk membayarnya, tapi dengan satu syarat bahwa paku yang ada di depan pintu rumah itu adalah milik dari pria yang punya rumah ini. Jadi dia katakan, kamu boleh memiliki rumah ini, tapi paku yang ada depan pintu itu adalah milik saya. Jadi ketika dia setuju dengan syaratan ini, akhirnya rumah itu berhasil dimiliki olehnya. Beberapa waktu kemudian, sang pemilik lama ingin memiliki kembali rumahnya yang sudah dijual itu. Lalu ia datang kepada penjualnya, dia katakan bahwa saya ingin memiliki kembali rumah ini dan saya akan membayar dengan harga yang mahal, seberapa yang kamu mau akan saya bayar. Tapi permintaannya ini ditolak. Akhirnya dia memikirkan sebuah ide yang cemerlang. Dia lalu menggantungkan bangkai binatang di depan pintu rumah, di paku yang dia miliki yang menjadi haknya. Lalu dia menggantungkan bangkai binatang ini, dan lama-kelamaan rumah ini akhirnya penuh dengan bau dari bangkai binatang. Jadi mau tidak mau, akhirnya pemilik rumah yang baru mengembalikan rumah ini dan menjualnya kembali kepada pemilik yang lama. Dan pemilik yang lama akhirnya memiliki kembali rumah yang dia inginkan itu. Nah, anak-anak, dari cerita ini Ibu Eta ingin membagikan bahwa dosa juga digambarkan seperti demikian. Ketika kita mengizinkan satu dosa kecil saja untuk masuk dalam kehidupan kita, maka iblis akan berusaha untuk mengambil alih, mengambil kesempatan dan bagian di dalam itu untuk membuat kita menjadi orang yang menjauh dari Tuhan. Jadi anak-anak SMP dan anak-anak SMK Kristen Elim, jangan biarkan hal-hal yang kita anggap sepele, hal-hal dosa yang kita anggap itu bukan sesuatu yang besar, itu bukan sesuatu yang memalukan, itu bukan sesuatu yang harus kita tinggalkan. Jangan kita anggap sepele dan kita menghidupinya dalam kehidupan kita. Karena ingat firman Tuhan katakan bahwa iblis sama seperti singa yang mengaum, yang berjalan keliling mencari mangsa, yang siap untuk dimakan, yang siap untuk diterkam olehnya. Jadi kalau kita tidak bisa menjaga kehidupan kita membiarkan dosa-dosa yang kita anggap sepele, hal-hal yang kita anggap itu tidak ada masalah dengan Tuhan, hal-hal yang kita anggap itu sesuatu yang menyenangkan, dan kita membiarkan itu tetap tinggal dalam kehidupan kita, maka kita akan terjerat di dalamnya. Makanya firman Tuhan katakan bahwa Tuhan mengaruniakan kita Roh Kudus untuk memimpin kita ke dalam segala kebenaran yang Allah ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau Roh Kudus mengingatkan dalam hati kamu untuk tidak melakukan ini, jangan menyontek, jangan kata bohong, atau bersikaplah yang benar, taatlah pada aturan, dan kamu tidak mendengarkan, maka kamu membiarkan iblis untuk turut ambil bagian dalam hidupmu. Jadi jangan mau dijerat oleh jerat iblis, karena hal-hal yang sepele yang kita langgar, aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan kita, ketika Tuhan ingatkan kita di hati kita untuk tidak melakukan dosa, tidak melakukan pelanggaran, dan kita tetap melakukannya, maka iblis akan ambil bagian dan membuat kita semakin hari semakin terjerumus ke dalam dosa. Jadi apapun yang kamu lakukan dalam kehidupan kamu, ingat dengan baik bahwa kamu sudah dimerdekakan di dalam Kristus, bahwa kamu bukan lagi hamba dosa, bahwa kamu sudah dilepaskan. Jangan sampai kamu terseret lagi di dalam dosa-dosa yang kamu anggap itu sepele bagi kamu. Karena hal-hal yang sepele yang kita biarkan akan terbiasa terjadi dalam kehidupan kita. Itu akan membentuk kehidupan kita.
Jadi ketika Tuhan mengingatkan kita, Roh Kudus berbicara di hati kita, ingatlah belajar untuk patuh. Ketika kamu terus belajar untuk patuh, belajar untuk taat mendengarkan, belajar untuk taat melakukan kehendak Tuhan, maka kamu akan terbiasa untuk melakukannya itu dalam kehidupan kamu. Walaupun tidak mudah di awalnya, tapi ketika kita merelakan hati kita untuk taat melakukan, Ibu Eta percaya bahwa kita akan mampu untuk menjadi orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, itu saja kebenaran firman Tuhan yang bisa Ibu Eta bagikan buat setiap kita. Ibu Eta berharap anak-anak SMP dan anak-anak SMK Kristen Elim, kalian memiliki kehidupan yang benar-benar mempermuliakan nama Tuhan. Jangan biarkan dosa-dosa favorit ada dalam kehidupan kamu. Lepaskan semuanya itu. Ketika kamu menjadi milik Kristus, kamu sudah dibebaskan dari setiap belenggu dosa. Jadi jangan kamu terpikat atau terjerat di dalamnya lagi. Amin. Itu saja firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.